Sebagaimana kita ketahui, memilih pemimpin untuk suatu kelompok adalah suatu keharusan yang tidak bisa dihindari. Adapun beberapa tujuan dipilihnya pemimpin itu untuk membawa kelompoknya menuju tujuan bersama, mempertemukan titik temu antar anggota kelompok, dan mencegah terjadinya perpecahan di kelompok tersebut. Islam sendiri juga mendorong untuk mengangkat pemimpin, salah satu landasannya ialah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Apabila terdapat 3 orang dalam sebuah perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah satu seorang dari mereka sebagai pemimpin. Setelah kita mengetahui tujuan diangkatnya pemimpin, di benak kita tergambar bahwa untuk merealisasikan tujuan itu, harus mengangkat pemimpin yang berkompeten. Dalam sejarah Islam, banyak tokoh-tokoh Muslim yang bisa dijadikan contoh pemimpin yang berkompeten, salah satunya ialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah Khalifah ke-8 dinasti Umayyah menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik. Pada awalnya, Sulaiman bin Abdul Malik ingin mengangkat salah satu anaknya untuk menjadi Khalifah penggantinya. Akan tetapi, orang terdekat Sulaiman bin Abdul Malik melarangnya dan menyarankan untuk memilih Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan kecakapannya. Walau bisa dikatakan masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz terbilang singkat, yaitu 2 tahun dari tahun 99 sampai 101 Hijriah, akan tetapi, beliau mampu membawa pemerintahannya berada pada puncak kejayaan. Salah satu langkah berani beliau ialah memecat pejabat yang zalim, dan menggantikannya dengan pejabat yang cakap, pandai dan cerdas. Sehingga, pemerintahan Umar bin Abdul Aziz bisa berjalan dengan stabil. Bukan hanya mengeluarkan kebijakan untuk bawahannya, tapi juga bagi dirinya dan keluarganya. Beliau tidak berani mengambil bagian dari Baitul Mal dan meminta istrinya untuk mengembalikan perhiasan yang berasal dari dana Baitul Mal ke Baitul Mal kembali. Tak heran, banyak orang yang memuji keteladanan Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin. Dr. Ali Ibrahim Hasan dalam bukunya At-Tariq al-Islami al-Am menyebutkan bahwa salah satu perbedaan antara pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dengan pemerintahan para khalifah dinasti Umayyah lainnya, yaitu pemerintahannya tidak dipenuhi dengan penyimpangan dalam agama, tidak bertindak dengan sewenang-wenang, dan tidak ada pertumpahan darah. Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz berakhir dengan wafatnya beliau. Imam Hasan al-Basri ketika mendengar kabar wafatnya Umar bin Abdul Aziz menyebutkan, mata khairun an-nas telah meninggal sebaik-baiknya manusia. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan penyebab meninggalnya Umar bin Abdul Aziz. Salah satunya menyebutkan bahwa penyebab meninggalnya ialah ketakutannya kepada Allah SWT dan lelalahnya ia dalam melayani rakyatnya. Riwayat lainnya menjelaskan bahwa penyebab meninggalnya ialah karena diracuni. Ali Muhammad As-Solabi dalam buku Ad-Daulah Al-Umayyah, Awamilul Al-Izdihar wa Tadayatil Al-Inhiyar, menyebutkan bahwa saat itu, kalangan Bani Umayyah tidak bisa merasakan kenikmatan kekuasaan sebagaimana yang pernah mereka rasakan sebelum Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Setelah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, ia sangat giat dalam memberantas kezaliman dalam internal keluarganya. Sehingga, sebagian dari mereka berencana untuk meracuninya. Untuk memuluskan rencana tersebut, mereka memerintahkan budak Umar bin Abdul Aziz untuk meracuni tuannya sendiri. Awalnya, budak tersebut merasa ragu untuk melakukan hal tersebut. Walaupun dijanjikan dengan uang 1000 dinar dan akan dimerdekakan. Akan tetapi pada akhirnya, budak tersebut terpaksa melayani perintah mereka dikarenakan budak tersebut diancam akan dibunuh jika tidak mematuhi perintah mereka. Budak tersebut membawa minuman untuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebelum disuguhkan kepada tuannya, ia menjatuhkan racun di dalam minuman tersebut. Aziz meminumnya, sehingga racun tersebut masuk ke dalam tubuhnya dan membuat ia sakit selama 20 hari hingga akhirnya wafat. Pada masa sakitnya, beliau mengetahui bahwa yang meracuninya ialah budaknya sendiri. Lalu apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz setelah mengetahui hal tersebut? Justru ia memaafkan budak tersebut dan memerintahkannya untuk pergi. Lalu apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz setelah mengetahui hal tersebut? Justru ia memaafkan budak tersebut dan memerintahkannya untuk pergi. Padahal,
Dengan jabatannya sebagai khalifah, ia bisa saja menginterogasi budak tersebut dan menanyakan siapa yang memerintahkan untuk membunuhnya dengan cara diracuni. Akan tetapi, beliau justru memaafkan mereka semua seraya mengharapkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.